Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hilda Manarul Huda, guru PAI di SD Aisyah Metro, Lampung, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Metro dengan nomor induk mahasiswa 2501730486. Pada hari ini, Senin 6 September 2025, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran agama Islam dengan tema membaca Al-Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 dengan tartil dan mempraktikkan hukum bacaan qalqalah. Untuk memenuhi persyaratan PPG di Institut Agama Islam Negeri. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua jawabnya kompak. Mudah-mudahan yang menjawab salam, insya Allah nanti kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjawab salam itu hukumnya apa, nak? Wajib. Kalau mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Amin. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal ini Bapak mau tanya dulu nih kabarnya ya. Coba nanti jawabnya yang kompak ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Semangat ya. Coba kita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oye. Alhamdulillah. Tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, langkah lebih baik kita awali belajar kita bersama-sama dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk silakan ketua kelasnya dipimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semuanya sudah hafal doanya ya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah petunjuk sehingga kita ketika menerima pembelajaran akan masuk ke dalam pikiran kita semuanya. Baik anak-anakku, sebelum belajar hari ini apakah ada yang nggak berangkat? Ada. Berapa orang nih yang nggak berangkat nih? 3. Kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa kok anak yang lain kok nggak berangkat nih, kenapa? Nggak tahu ya. Tadi kayaknya mungkin ada yang
izin ya, sedang sakit. Kemudian nanti yang izin sakit itu diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku, sebagai warga negara Indonesia tentunya kita harus senantiasa menumbuhkan rasa nasionalisme. Sebelum kita belajar, sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yuk. Apa semua kan ya? Indonesia tanah tumpah darah, sanalah aku berdiri dari Bandung itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak yang Bapak sayangi, hari ini kita akan mulai belajar. Bapak mau tanya lagi. Semalam yang membaca Al-Quran coba angkat tangan. Yo, yang semalam baca Quran. 1, 2, 3. Tuh, yang lain nggak baca ini. Belum. Murojaah nggak malam ini? Ada yang murojaah, ada yang enggak ya? Ya, mulai besok kita mulai membaca Al-Quran setiap malam ya. Kalau yang belum, nah nanti diusahakan setiap malam kita membaca Al-Quran. Oke, pertanyaan yang kedua, anak-anak ada yang sudah hafal surat Al-Alaq belum? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata semuanya hampir sudah hafal ya. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ada berapa ayat? 19. Iya betul, hebat memang. Sudah hafal semuanya berarti ya. Baik, sebelum kita belajar surat Al-Alaq, kan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah anak-anak mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, mampu memahami Quran surat Alaq 1 sampai 5 dan hukum bacaan qalqalah. Kita akan masuk ke materi saja, Nak. Kenapa kok kita itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran? Yuk, ada yang tahu nggak? Kenapa kita diwajibkan membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah sumber atau pedoman bagi umat manusia. Jadi sebagai petunjuk kita sebagai umat Islam supaya kehidupan kita itu terarah menuju surganya Allah. Siang 2, sore nggak tepuk, kalau malam tepuknya 3. Oke, yuk. Pagi, siang, sore. Masih ada yang belum konsentrasi ya. Coba kalau satu lagi yuk. Pagi, siang, malam. Kita akan masuk ke materi saja, Nak. Nah, nih. Tahukah kamu bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah adalah untuk membaca? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, berapa surat Al-Alaq? Ayatnya 1 sampai 5. Sampai di sini anak-anak kira-kira
Langsung nyambung nggak? Nah, nanti kita akan pelajari nih. Kenapa kok surat Al-Alaq 1 sampai 5? Kita akan pelajarin namanya artinya. Nah, ini tadi. Surat Al-Alaq merupakan golongan surat Makiyah. Kenapa? Karena diturunkannya itu di kota Mekah. Tuh. Diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Surat Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Jadi Al-Alaq artinya segumpal darah. Dan ayatnya terdiri dari berapa tadi sebutin? 19. Pada surat tersebut Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk membaca. Nah, kita sekarang coba yuk belajar bareng-bareng membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, ini nanti Bapak dulu yang membaca, anak-anak nanti menirukan ya. Oke, nanti diikutin bareng-bareng dulu, nanti baru pasangan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulangin kurang kompak. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Nah, udah konsentrasi ya. Sekarang kita akan mempelajari artinya. Nah, di sini ada artinya. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya aku berlindung Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Kalian sebutin artinya, Bapak yang baik. Selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, kembali disebutin. Tuhanmulah yang maha mulia. Ini udah 2 kali nih perintahnya nih. 1, 2. Suruh baca lagi. Berarti kita harus apa namanya? Nih, yang pertama suruh bacalah. Anak kerjakan dulu beberapa soal untuk kita melihat anak-anak sudah paham apa belum. Nah, ini nanti kerjakan masing-masing ya. Siapkan yang nggak ada pena atau pensilnya boleh pinjem kok. Sesama teman kan kita harus saling membantu. Oh 5 ya. Satu lagi. Yuk boleh langsung mulai mengerjakan sesuai dengan tadi yang dipelajari. Mengenai tentang surat Al-Alaq. Al-Alaq tadi artinya apa? Yang warnanya merah apa ya kan? Bukan.
Oke, selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar tentang yang namanya hukum bacaan kol kolkola, dan ini masih di surat yang sama tadi, surat al-alaq, karena di situ di dalam bacaan dalam ayat surat al-alaq itu terdapat yang namanya hukum bacaan kolkola. Coba anak-anak, sekarang mau Bapak tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak kolkolah itu apa? Yuk, kolkolah yang kalau bacanya kayak tadi nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti bacanya itu apa? Memantul. Huruf koknya dipantulkan. Ya. Coba kita pelajarin bersama-sama ya. Nah, ini kita lihat nih di sini nih. Tuh, secara bahasa kolkolah artinya pantulan atau memantul. Menurut istilah, kolkolah adalah bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf kolkolah, baik ketika dalam keadaan mati atau sukun atau diwakafkan pada saat kita berhenti membaca. Nah, kelima hurufnya itu adalah ko, dal, jim, sama ba. Nah, kalau biar kita mudah ingatnya nih, baju, di, ko. Coba bareng-bareng. Baju, di, ko. Berarti hurufnya yang pertama apa? Ba, ja, da, to, sama kof. Nah, disingkatnya biar ingat, biar mudah untuk diingat. Baju, di, to, ko. Berarti hurufnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Coba Pak Is, huruf kolkolah tadi ada berapa? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Iya. Yang keempat? Iya. Yang kelima? Kasih hapus dulu dong buat Pak Is. Nah, ini adalah pengertian kolkolah yang artinya adalah mantul. Kemudian kolkolah itu ada 2 macam, nak. Ya, kolkolah itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kolkolah sugro. Nah, nih kolkolah sugro atau kecil terjadi apabila kolkolah berharokat sukun di tengah kata. Cara membacanya adalah jelas. Dan sekarang ada yang kedua adalah kolkolah kubro atau kolkolah besar. Terjadi apabila huruf kolkolah diwakafkan karena berada di akhir kalimat. Ini kebalikannya dari tadi, nak ya. Kalau yang sugro itu di tengah-tengah ayat, kalau yang kubro itu di akhir. Ya, nah kita akan bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok. Nah, di sini nanti silakan nanti kita bagi mengerjakan secara kelompok, dikerjakannya bersama-sama dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, ini kita mulai bagi saja, kerjakan bareng-bareng. 1 lembar saja. Ya, ini bertiga apa? Bisa. Nih,
Yang menulis satu aja, yang menulis satu aja. Dari sini anak-anak sudah paham? Sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, kita akan mengerjakan yang namanya evaluasi, ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan untuk masing-masing ya. Terakhir kita mengerjakan ini sebagai evaluasi pembelajaran kita. Jadi belajar tadi apa? Tentang kol-kolah sama surat al-alaq. Ali. Oke. Terima kasih. Baik. Coba. Duduk siap. Tangan dilipat. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Dari materi tadi itu tentunya banyak hal pelajaran yang dapat bisa kita ambil, termasuk dari tadi surat al-alaq ya. Coba pertanyaannya adalah, anak-anak sudah hafal belum surat al-alaq tadi yang sudah kita baca bareng-bareng 1 sampai 5? Kita baca kembali coba. Yo. Tapi bacanya yang semangat. Ya. Are you ready? Ready. Yang semangat, ge. Are you ready? Ready. Oke. Wahid, isne, salis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal allazi. Iya, 1 sampai 5 saja dulu. Sudah hafal semua berarti ya? Sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang adalah yang menjadi tugas kita adalah sudah hafal tuh suratnya. Tentunya artinya juga mulai dihafalkan. Yang intinya adalah perintah surat al-alaq 1 sampai dengan 5 adalah kita rajin untuk membaca. Baik itu membaca buku, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dapat pahala enggak? Dapat. Banyak enggak pahalanya? Banyak. Apalagi kalau membacanya pas bulan suci Ramadan. 1 misal nih, alif, lam, mim. Itu ada berapa huruf? Ada
3. Dan itu dilipat gandakan. Satunya jadi berapa? 10 kebaikan. Jadi kalau 3 berarti berapa? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim tok. Ya enggak? Kalau membacanya, kalian bayangin, kalau membacanya itu sampai 1 juz, itu berapa hurufnya? Banyak banget enggak? Dikalikan 10. Lah kalau 3 huruf aja itu udah 30. Coba dikalikan, banyak banget. Ya enggak? Hanya semangat ya. Kita membaca Al-Quran itu pasti akan mendapatkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tambahannya adalah kita belajar tentang ilmu tajwid, tentang membaca Al-Quran, hukum bacaan qalqalah. Jadi dengan belajar qalqalah, kita tahu tuh nanti bacaan qalqalah itu enggak hanya di surat Al-Alaq, ternyata di surat apa lagi? Al-Balad tuh. La uqsimu bihadzal balad. Tuh. Ada lagi qalqalah kubronya. Tadi di awalnya la uqsimu. Nah, itu juga qalqalah. Banyak di surat At-Tariq. Wasama iwat torik kok. Ada lagi bacaan qalqalahnya. Jadi semua di dalam Al-Quran itu mengandung bacaan apa? Qalqalah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini itu bisa menambah wawasan kita dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di akhir ini sama-sama kita juga, tadi kalau di awal kita sudah berdoa, maka di akhir ini kita juga berdoa lagi ya, supaya tadi yang awalnya kita doa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapat berkah. Nah, ini di akhirnya kita masih diberikan keistiqomahan di dalam hati, sehingga kita nanti ke depannya akan tetap mengingat apa yang kita pelajari. Yuk, ketua kelasnya silakan dipimpin doa setelah belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jatinaba. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.